سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami teladani, yang kami panuti, yang kami cintai Allah, para alim ulama, para guru, para habaib, para kiai yang berkumpul bersama di dalam majelis mulia ini, wabil khusus Tuan Guru Abu Mudi, dan juga izinkan kami menyebut beberapa yang kami hormati Bung Mohsin bin Zaid Al-Atas, mantu dari Sohibul Haul pada hari ini, Habib Saiful Al-Qadri, juga Habib Husain bin Ja'far Haddad, serta Dr. Habib Hasan bin Husain Al-Jufri, Habib Rahman bin Syakir, dan yang saya hormati yang tadi baru saja selesai menyampaikan hasil ijtima ulama, yang saya hormati Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan seluruh saja yang tanpa mengurangi rasa hormat tak tersebutkan namanya satu persatu, serta yang bersama kami mendampingi perjalanan Bapak Haji Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga hadirin semua yang kami hormati, kami cintai. Sungguh bersyukur niat yang sudah lama diungkapkan, keinginan yang sudah lama disampaikan, akhirnya hari ini bisa tiba kembali di Aceh Timur, khususnya di Simpang Ulin, yang insya Allah menjadi majelis penuh berkah. Kami bersyukur perjalanan ini cukup panjang, karena itu mohon izin apabila ternyata waktunya tak sesuai dengan yang direncanakan. Berangkat semenjak sangat pagi dari Morowali terbang ke Makassar, dari Makassar terbang melampaui berbagai pulau untuk langsung tiba di Aceh pada siang hari ini. Dari Laksumawai kemudian langsung mendarat ke Aceh Timur di Simpang Ulin ini. Kami bersyukur karena bisa tiba kembali di Aceh, sebuah tanah yang penuh dengan catatan perjuangan yang gemilang, tanah tempat lahirnya orang-orang yang tak pernah diam menyaksikan yang zalim, mereka yang tak pernah diam menyaksikan ketidakadilan, mereka yang selalu memperjuangkan untuk menghadirkan keadilan. Karena itu kami datang ke tempat ini dengan rasa syukur. Insya Allah kita akan bersama-sama meneruskan perjuangan orang-orang tua kita di Aceh dulu. Tanah ini adalah tanah yang penuh dengan catatan itu. Kami bersyukur dan alhamdulillah khusus di sini kita semua hadir untuk mengambil teladan dari Habib Muhammad dan Ahmad Al-Atas, yang di dalam haul ini dibacakan dari manaqibnya, dibacakan riwayat hidupnya, perjuangannya, jihadnya. Insya Allah kita semua yang berada di sini akan bisa mengambil hikmahnya dan meneruskan perjuangannya. Saya sedang mendapatkan sebuah amanat yang tidak kecil, amanat untuk memperjuangkan perubahan di Indonesia. Mudah-mudahan Aceh adalah bagian yang menginginkan perubahan di Indonesia. Betul tidak Aceh mau perubahan? Karena kita meyakini bahwa kondisi yang ada sekarang sesungguhnya bisa jauh lebih baik. Kita merasakan bahkan Aceh beberapa waktu ini masuk peringkat urutan awal. Kita senang di urutan atas kalau itu bicara tentang keberhasilan, tapi kita tidak ingin berada di urutan atas ketika urutan yang kemiskinan. Betul. Karena itu kita harus kembalikan, Aceh harus bisa kembali jaya seperti dahulu, menjadi tempat yang adil, makmur, yang dirasakan oleh semuanya, bukan hanya oleh sebagian.
sekitar 2 bulan lalu kita di Lok Sumawe, kami menyampaikan pesan yang sama bahwa ada PR besar yang harus diselesaikan di Aceh. PR-nya apa? Memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, ada keadilan, agar negeri yang menghasilkan sumber daya alam yang begitu banyak merasakan kemakmuran dari kekayaan alam yang dimiliki di bawah tanah ini. Itu PR yang hendak kita lakukan sama-sama, dan memperjuangkan ini tidak bisa sederhana. Tidak cukup dengan mengumpulkan orang dan berdemonstrasi. Demonstrasi tidak menghasilkan perubahan. Perubahan membutuhkan kewenangan. Membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Kewenangan. Tanpa kewenangan kita tidak bisa melakukan perubahan. Saya beri contoh. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat yang diprotes terus, di demo terus. Ini para alim ulama yang di Jakarta apal persis ini. Ini salah satunya nih. Bemusin, salah satunya. Protes, demo, apa itu? Tempat maksiat, tempat prostitusi. Namanya Alexis. Tahu Alexis? Kok bisa tuh? Jauh ini ada Jakarta. Bisa-bisanya tahu. Siapa yang tahu kan? Nanti kenal dulu. Boleh tahu karena ada internet sekarang ya. Boleh tahu tapi jangan pernah berkunjung. Nah, Alexis ini diprotes, di demo terus, sampai selesai. Backingannya siapa kita tidak tahu. Yang jelas tidak pernah bisa ditutup. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Yang pegang wewenang ganti. Ketika terjadi pergantian gubernur, tidak lama kemudian tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung lunglai. Semua rumus backing itu tidak ada artinya. Mereka tidak punya lagi ordal. Tidak ada lagi ordal mereka. Apa itu ordal? Orang dalam. Tidak ada lagi orang dalamnya. Kita katakan semua yang terkait itu selesai. Halas, tanda tangan, tutup. Dan kemudian tidak bisa lagi beroperasi. Apa pelajaran pentingnya di sini? Pelajaran pentingnya bahwa perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan massa. Perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan demo. Perubahan itu membutuhkan kewenangan. Dan 14 Februari besok akan ada kesempatan kita memberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Jadi tinggal besok tuh ambil pilihan. Pilihannya tidak ada 4, tidak ada 5, cuma 3. Betul? Dan tidak boleh milih 2. Tidak boleh milih 3. Betul tidak? Bolehnya milih berapa? Maksudnya milih 1. Betul tidak? Jadi ketika kita mau perubahan, pilihannya cuma 3 sekarang, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita memilih untuk tidak memilih, untuk tidak memilih, sebesar apapun jumlahnya, tidak punya dampak. Tidak punya dampak. Nih saya beri gambaran. Sebutlah yang berkumpul di tempat ini ada 30.000 orang, misalnya. Lalu 60% mengatakan saya tidak mau pilih, saya diam. Apakah yang 60% itu membuat hasil jadi batal? Tidak. Hasilnya ditentukan oleh yang 40% yang memilih. Jadi yang tidak memilih membuang-buang kesempatan untuk menentukan arah Indonesia ke depan. Kita menginginkan Indonesia ke depan, Indonesia yang memberikan keadilan dalam seluruh kebijakan. Jadi perubahannya apa? Menempatkan keadilan yang paling penting. Selama ini banyak kebijakan dibuat tanpa memasukkan unsur keadilan. Dampaknya sudah dirasakan dan Aceh salah satu yang paling merasakan itu.
Betul? Insyaallah dengan adanya keadilan kita akan bisa balikkan itu secara bertahap. Satu demi satu kita lakukan. Dan dengan begitu maka suasana persatuan, suasana kedamaian itu bukan karena rasa takut, tapi karena ada rasa keadilan. Sekarang seringkali orang diam. Kenapa? Karena takut. Kita ingin orang diam karena tenang. Karena damai itu karena adil, bukan karena rasa takut. Jangan sampai itu terus. Dan yang tidak kalah penting, akhir-akhir ini negara kita yang sesungguhnya adalah negara hukum mulai terjadi pergeseran seakan menjadi negara kekuasaan. Apa bedanya negara hukum dan negara kekuasaan? Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Kalau negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Bagaimana penguasa bisa mengatur hukum? Tidak boleh, harusnya hukum yang mengatur penguasa. Akankah ini dibiarkan? Kita harus kembalikan, dan etika harus dijaga yang tinggi. Walaupun kemarin ada yang menyebut soal etika. Ada ya? Sampai juga ke sini ya? Iya, memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul tidak? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang etik. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawah. Jadi etik dan kepala itu menjadi satu. Mulainya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Tidak ada keteladanan menular dari bawah ke atas. Keteladanan selalu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Karena itulah kita ingin menjaga. Dan yang tidak kalah penting, kita menyaksikan bahwa negara harus adil kepada semua. Jangan negara memusuhi salah satu unsur yang ada di dalamnya, termasuk memusuhi tokoh-tokoh agama, memusuhi ulama. Negara justru harus bermitra dengan ulama. Negara harus bekerja bersama dengan ulama, tokoh-tokoh agama. Jangan malah memusuhi. Kalau negara memusuhi ulama, apa kata umat? Justru harus menjadi satu. Insya Allah itu ikhtiar yang kita kerjakan sama-sama. Semoga semangat dari Aceh Timur ini kita bisa bawa kepada seluruh Aceh. Insya Allah semangat perubahan dari Aceh Timur menular ke Aceh semua. Dan dari Aceh menular ke seluruh Sumatera. Dan dari seluruh Sumatera menular ke seluruh Indonesia. Kita aminkan aja dulu. Amin. Insyaallah saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan dan terima kasih telah bersabar menunggu. Insyaallah lamanya menunggu akan dibalas dengan lipat ganda pahala buat semua. Insyaallah ini menjadi majelis yang penuh keberkahan, dan insyaallah perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Insyaallah pada waktunya nanti kita bisa berjumpa kembali di sini. Titip salam bagi keluarga, salam bagi tetangga, salam bagi saudara semua. Sampaikan salam ta'zim dari kami dan sampaikan kepada semua. Doakan agar ikhtiar perubahan ini benar-benar bisa terlaksana. Dan doakan, dukung kami, insyaallah perubahan ini akan membawa kepada Indonesia adil makmur bagi semua. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kira-kira rakyat Aceh, khususnya Aceh Timur, siap untuk mendukung beliau? Siap untuk mendukung beliau? Bagaimana kalau saat ini sebelum saya tutup dengan doa, kita sama-sama deklarasi dukung beliau? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Betul? Betul? Ikuti saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
mari kita tutup dengan talqin zikir dan doanya nanti oleh Abu Mudi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdal ma kuntu ana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah." Hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Masukkanlah kami ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Bangkit kami di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Bersama ahli la ilaha illallah. Di bawah bendera la ilaha illallah. Yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Wa fa'ala bi barakatihim. واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.